Selamat malam Bu Junior. Selamat malam semuanya. Cek suara bisa diterima ya, suara Bu Yuniar ya. Cek suara, cek suara. Jelas Bu? Jelas ya, Uci ya. Ini jelas. Bu Junior, mohon izin Bu, di sini kan hujan deras. Nanti kalau misalnya sewaktu-waktu saya dan Mas Iqbar keluar dari Zoom, mohon maaf Bu ya, kemungkinan karena jaringan. Oh, sinyalnya kurang bagus ya. Betul Bu, di sini kalau misalnya hujan tiba-tiba jaringan bisa down. Terima kasih ya Bu, tapi kita tetap mengikuti kelas Bu. Tapi semisal nanti hujannya makin deras, saya izin duluan ya Bu. Oke, Terima kasih Bu. sama-sama. Baik, untuk Bapak Ibu yang belum on cam, boleh on cam. Yang tidak bisa on cam, tidak apa-apa. Silakan Bapak Ibu on cam karena perkuliahan akan segera kami mulai. Saya mulai bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, selamat malam Bu Yuniar. Selamat Selamat malam. malam Kak Desti. Selamat malam, Kak Desti dan Bu Yunia. Selamat malam semua. Apa kabar? Hujan nih kayaknya ya. Bu, hujan di Malang. Iya, Bu, Hmm, hujan Bu di sini. ya, oke, tetap semangat. Semoga semuanya semangat. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bisa join untuk perkuliahan malam hari ini. Baik, pada minggu kemarin kita sudah membahas mengenai sumber dana bank, dan pada perkuliahan malam hari ini kita akan melanjutkan membahas mengenai alokasi dana bank dan suku bunga. Baik, sebelum memulai perkuliahan malam ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar perkuliahan hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Berdoa dapat dimulai, berdoa dapat diakhiri. Saya langsung serahkan kepada Bu Yuniar. Monggo Bu Yuniar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Tetap semangat ya. Waalaikumsalam Malam-malam warahmatullahi wabarakatuh. kita melakukan perkuliahan ya. Oke, jadi untuk hari ini perkuliahan kita sudah di pertemuan keempat ya. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari, kita bahas bersama. Coba kita discuss hari ini dua bab ya, yaitu alokasi dana bank dan kemudian nanti ada suku bunga. Nah, untuk yang alokasi dana, maksudnya di sini adalah kegiatan lending bank. Jadi kalau kemarin kan kita sudah belajar kegiatan funding, ya. Kegiatan funding itu adalah kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank, ya. Jadi nanti di kegiatan lending ini kita belajar kalau yang namanya lending kan berarti apa namanya meminjamkan ya, mengalokasikan dana yang sudah kita atau bank dapatkan dari masyarakat dalam bentuk pinjaman. Nah, nanti kita pelajari apa nanti unsur-unsur kredit itu apa. Ada unsur kepercayaan, kemudian nanti ada unsur jangka waktu ya. Kemudian bank itu memberikan kredit itu tujuannya apa? Ya, ada yang berupa nanti eh, membantu usaha nasabah, bisa untuk memang mencari keuntungan ya dari bank itu sendiri. Kemudian jenis-jenis kredit nanti ada berdasarkan kegunaan, kemudian nanti berdasarkan jaminannya, kemudian bisa juga nanti kita bahas berdasarkan jangka waktu. Nah, kemudian untuk yang bab berikutnya itu adalah suku bunga, di mana suku bunga ini mengandung dua pengertian ya, atau dua jenis. Yang kita bahas nanti adalah suku bunga simpanan ya, dan suku bunga pinjaman. Dan nanti ada bagaimana cara menghitung kalau seorang nasabah itu melakukan pinjaman ke bank, gitu ya. Saya izin share screen dulu. Sudah tampil apa belum ya? Sudah Bu. Oke.
Oke ya, di bab 6 kegiatan lending alias mengalokasikan dana, alias kita mendistribusikan dana yang kita dapatkan dari nasabah. Jadi sekali lagi alokasi dana itu menjual kembali ya dana yang diperoleh atau dihimpun dalam bentuk simpanan untuk keuntungan bank seoptimal mungkin. Jadi pada saat bank itu mendapatkan dana, kalau dibiarkan tidak akan berkembang, ya. Maka dialokasikan dana untuk kegiatan-kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk yang pertama pinjaman atau kredit, ya. Kemudian yang kedua adalah dalam bentuk pembiayaan. Jadi pembiayaan itu bank ini memberikan barang sebagai aset yang nanti menguntungkan ya, menguntungkan bagi bank. Kemudian di sini ada definisi kredit. Kalau sekilas itu kredit itu apa kira-kira ya? Kredit itu apa? Bagi bank menyediakan sejumlah dana ya untuk apa? Dipinjamkan kepada pihak lain, di mana nanti setelah setiap periode si nasabah ini harus membayar kepada bank tersebut dengan ditambah dengan bunga. Jadi kalau seseorang pinjam ke bank biasanya ada pokoknya berapa. Jadi pokok pinjaman. Kemudian ada lagi yang namanya bunga. Nah, pokok ditambah bunga ini yang disebut dengan angsuran yang harus dibayar oleh nasabah per bulannya. Nah, kemudian di sini kredit ataupun pembiayaan, jadi ada fungsi lending itu adalah tadi kredit dan pembiayaan, itu dapat berupa uang ya atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Artinya kalau misalnya biasanya di sini nanti ada jumlah barangnya, misalnya rumah itu 500 juta ya. Nah, biasanya ada sebagai uang muka ya. Nah, sisanya ini sebagai jumlah hutangnya. Nah, kemudian nanti kita akan mengenal istilah kreditur dan debitur. Kreditur itu adalah orang yang mempunyai piutang. Ya, debitur adalah orang yang mempunyai utang. Dalam hal ini kalau antara hutang piutang antar bank dan nasabahnya, yang sebagai kreditur siapa kira-kira? Siapa sebagai krediturnya? Sebagai krediturnya adalah pihak bank dan debiturnya adalah nasabah. Ya. Nah, sekarang yang paling banyak masalah di hal perkreditan ini ya, peminjaman bank ini yang sering sekali terjadi adalah kredit macet. Artinya nasabah tidak bisa untuk membayar hutang-hutangnya. Ya, bagaimana nih kalau jika kredit yang disalurkan ini nanti mengalami macet? Maka biasanya ya kalau itu memang bisa dibantu ya, maka biasanya bank bantu dengan cara panjang jangka waktunya. Misalnya waktunya itu 10 tahun ya, maka diperpanjang dengan 15 tahun. Tapi kalau nggak bisa diselamatkan, biasanya tindakan terakhir dari bank itu adalah mengambil jaminannya. Ya, jadi menyita jaminan yang diserahkan atau yang disebutkan oleh nasabah pada saat awal perjanjian. Kemudian unsur-unsur kredit, kenapa kok terjadi peminjaman gitu ya? Yang pertama adalah adanya unsur kepercayaan. Artinya apa ini unsur kepercayaan? Artinya adalah keyakinan bank ya bahwa pinjaman yang dia berikan ke nasabah itu tadi itu bank benar-benar percaya kalau uang itu akan kembali di masa yang akan datang. Percaya dulu ya. Kemudian yang kedua adalah adanya kesepakatan. Artinya di sini ada sebuah perjanjian ya antara kreditur bank
dan debitur nasabahnya menandatangani ya sebuah kesepakatan bahwa masing-masing pihak itu mempunyai hak dan kewajiban yang disebutkan di MOU itu. Kemudian yang penting lagi adalah jangka waktu. Artinya peminjaman ini setelah jangka waktu tertentu yang disebutkan dalam perjanjian ini itu harus lunas ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang perlu dipertimbangkan itu risiko. Semakin bank itu memberikan batas jatuh tempo semakin lama, semakin panjang, 20 tahun gitu ya, 25 tahun, biasanya yang KPR ya, itu risikonya semakin tinggi. Dan kemudian kalau bank itu mempunyai apa istilahnya di sini adalah kesediaan untuk memberikan pinjaman ya, pasti ada balas jasa ya, balas jasa yang diberikan oleh nasabah kepada bank sebagai imbal baliknya. Ya, apa disebut apa imbal baliknya? Balas jasa ini disebut Bunga, dengan Bu. bunga. Bunga. Ya, betul. Kemudian tujuannya, kenapa bank itu memberikan kredit kepada para nasabahnya? Yang pertama adalah mencari keuntungan, ya. Apa? Keuntungan dari bank yang utama itu kemarin apa? Ada yang spread based, ada yang fee based, ya. Nah, ini kalau peminjaman masuk di unsur yang utama, keuntungan yang utama dari perusahaan, dari sebuah bank. Kalau kita mungkin ingin bandingkan bunga, suku bunga antara bunga pinjaman dengan bunga simpanan, pasti lebih besar yang suku bunga pinjaman, ya. Maka bank itu ambil keuntungan terbesar adalah dari usaha ini. Kemudian yang kedua, membantu usaha nasabah, ya. Pasti di sini ada simbiosis mutualisme ya, di mana bank ini memberikan dana, tapi di sisi lain juga nasabah terbantu karena ada dana untuk menjalankan usaha nasabahnya. Namun juga di sisi lain nasabah harus membayar sejumlah biaya yang sangat besar ya, bahkan bisa hampir 2 kali lipatnya. Dan kemudian berikutnya tujuan kredit adalah membantu pemerintah. Kira-kira logikanya gimana? Kok kenapa kredit itu bisa membantu pemerintah? Ada pajaknya, Bu. Iya, jadi karena nasabah itu diberi pinjaman, kemudian dari pinjaman itu dia kelola menjadi sebuah bisnis, bisnis menghasilkan keuntungan, keuntungan ditarik pajak penghasilan. Itu ya. Kemudian fungsi-fungsi kredit, ini saya bacakan singkat saja, meningkatkan daya guna uang. Ada yang tahu nih kenapa ini kok meningkatkan daya uang? Karena uang kalau dibiarin kira-kira gimana? Bank punya banyak duit tapi nggak disalur-salurkan tuh, tetap ada di laci aja. Kira-kira apa? Bermanfaat nggak? Tidak bermanfaat. Kalau dipinjamkan kan mungkin uang itu bisa berkembang. Kemudian meningkatkan peredaran lalu lintas uang. Kenapa? Karena ada aliran ya, aliran cash flow yang beredar ke wilayah-wilayah yang lain. Jadi ada daerah yang kekurangan dana, ini mendapatkan bantuan ya, pinjaman dari bank. Kemudian meningkatkan daya guna barang. Bisa juga meningkatkan peredaran barang. Kemudian kalau stabilitas ekonomi apa logikanya? Itu tadi, kalau dengan adanya pemberian dana maka masyarakat akan banyak masyarakat yang berusaha, berbisnis karena ada dana. Sehingga stabilitas ekonomi diharapkan ya akan meningkat. Kemudian meningkatkan kegairahan berusaha, ya dari nggak ada modal, kemudian ada modal ya. Kemudian meningkatkan pemerataan pendapatan dan juga meningkatkan hubungan internasional ya, karena mungkin dari pemberian dana itu adalah untuk kegiatan ekspor dan impor. Nah, kemudian untuk jenis kredit. Jenis kredit ini saya bagi menjadi, kalau saya bedakan menjadi kegunaan, kalau ditinjau dari segi kegunaan, artinya kredit itu digunakan untuk investasi ataukah untuk modal kerja. Investasi maksudnya adalah
dana yang diterima oleh nasabah dari bank ini itu untuk membangun pabrik baru misalnya ya, atau untuk keperluan usaha rehabilitasi, untuk membangun gudang baru. Nah, ini adalah investasi. Sedangkan bisa jadi dari segi kegunaan dana bank ini digunakan untuk modal kerja. Artinya untuk membiayai perusahaan, dana ini digunakan dalam kegiatan mengeluarkan biaya-biaya operasional. Kemudian berdasarkan tujuan kredit, ada kredit produktif, ada konsumtif, ada perdagangan. Artinya kalau konsumtif ini bagaimana? Kita pinjam duit di bank untuk apa? Keperluan konsumtif, untuk beli barang-barang yang kita inginkan. Tapi untuk kalau kredit produktif, dana yang dari bank itu digunakan untuk apa? Untuk Usaha. produktivitas, iya, untuk usaha, untuk produksi barang dan ataupun jasa. Dan yang berikutnya adalah kredit perdagangan. Artinya apa ini? Uang yang atau dana yang diberikan oleh bank kepada nasabah itu adalah untuk jual beli barang dagangan, gitu ya. Kemudian berdasarkan jaminan, ada kalanya peminjaman dana ya dari bank itu membutuhkan jaminan, tetapi ada juga yang memang tanpa jaminan, gitu ya. Nah, kemudian berdasarkan jangka waktunya, ini dibedakan menjadi jangka pendek, kemudian jangka menengah, dan jangka panjang. Artinya, kalau utang bank itu si nasabah harus melunasi kurang dari setahun, maka utang tersebut termasuk jangka pendek. Kalau jangka menengah itu sekitar 1 sampai 3 tahun. Ini harus sudah lunas. Sedangkan kalau jangka panjang itu di atas 5 tahun. Masuk di kredit jangka panjang. Misalnya apa? Misalnya kalau jangka panjang itu yang paling banyak adalah berupa KPR ya. Kemudian berdasarkan sektor ya. Mungkin keperluannya untuk kredit pertanian, kredit peternakan ya, dan kredit perumahan. Saya break dulu ya Mbak Mbak Desti, ini adzan mungkin sekitar 2 menit ya. Iya, boleh, Bu. Oke, kita lanjut kembali ya. Bisa diterima ini layar Bu Yuniar? Bisa, Bu. Oke, lanjut ke jaminan kredit ya. Dari tadi disebutkan kalau peminjaman itu ada yang disertai dengan agunan dan ada yang tidak disertai dengan agunan. Nah, sekarang kita coba kalau sebuah kredit itu disertai dengan jaminan. Ya, kalau yang jaminannya bisa berupa jaminan yang berwujud, barang-barang aset berwujud, bisa tidak berwujud, bisa jaminan orang ya. Nah, jaminan yang berwujud ini adalah kalau Anda misalnya pinjam dana 500 juta gitu ya. Berwujudnya adalah misalnya tanah, mobil, bisa sawah, ya bisa juga mesin pabrik ya. Itu masuk di jaminan yang berwujud. Ada lagi jaminan yang tidak berwujud. Itu adalah kalau yang tanahnya itu adalah yang berwujud. Nah, sekarang yang tidak berwujud adalah sertifikat tanah, kemudian saham, kemudian obligasi. Dan kemudian ada lagi jaminan orang. Jaminan orang ini adalah ada di situ disebutkan orang yang mau menanggung ya, mau menanggung apabila si debitur ini tidak bisa membayar atau terjadi kredit macet. Maka biasanya orang ini yang akan menanggungnya. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah tanpa jaminan. Jadi pinjaman tanpa jaminan si nasabah akan memberikan sejumlah uang tertentu. Nah, namun tanpa jaminan ini pasti risikonya lebih besar bagi bank ya, karena menanggung kalau misalnya ada apa-apa atau terjadi kredit macet, tidak ada barang yang bisa disita. Kemudian bank itu memberikan kredit biasanya dengan analisa 5C ya. Apa itu 5C?
Karena apa? Kenapa harus dianalisa? Karena untuk menghindari kredit macet. Yang pertama adalah karakter. Jadi kita kalau misalnya seorang analis kredit ya, itu dilihat dulu karakter, wataknya, gaya hidup, ya hobinya mungkin ya. Apakah kira-kira si X ini bisa membayar kembali ya kredit yang sudah diberikan ke seorang nasabah ini. Kemudian capacity. Capacity ini seorang analis harus mampu melihat apakah debitur ini mempunyai kemampuan ya dalam bisnisnya. Jadi diketahui nanti dari capacity ini kemampuannya ngembaliin pokok pinjaman serta bunganya. Itu yang capacity. Sedangkan kalau capital itu modal ya, maka seorang analis ini harus bisa mengetahui penggunaan modal yang diberikan ya dengan cara melihat likuiditasnya ya, melihat solvabilitasnya, melihat rentabilitasnya. Apa likuiditas? Itu adalah kemampuan sebuah perusahaan atau seorang debitur ya dalam membayar hutang-hutang jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo. Nah, kemudian kalau dilihat dari solvabilitasnya, berarti si analis kredit ini melihat kemampuan ya sebuah perusahaan ini dilihat dari apa? Kemampuannya membayar seluruh hutang. Jadi tidak hanya jangka pendek saja, tapi juga termasuk jangka panjang. Jadi itu perbedaannya ya, liquid sama solvabilitas. Nah, sekarang yang rentabilitas atau sering disebut dengan profitabilitas, itu analis kredit menganalisa kira-kira kemampuan perusahaan ini menghasilkan laba itu seberapa tinggi, gitu ya, berapa persen kemampuannya. Nanti ini dipelajari dalam mata kuliah manajemen keuangan, salah satunya kalau apa namanya unsur rentabilitas ini bisa dilihat dari return on asset atau bisa juga return on investment ya. Kemudian yang keempat, prinsip yang keempat itu adalah kolateral. Ini adalah penilaian terhadap jaminannya. Apakah jaminan yang diberikan kepada bank itu sesuai dengan jumlah pinjamannya? Dinilai berapa jaminannya? Dan yang kemudian condition itu adalah penilaian terhadap kondisi ekonomi ya bidang usaha debitur dan mungkin ada kondisi politik untuk apa? Untuk melihat kemungkinan kredit macet yang mungkin terjadi pada seorang nasabah. Kemudian bisa juga ya selain prinsip yang tadi yang 5C tadi bisa juga menggunakan prinsip 7P. 7P itu adalah personality, kepribadiannya. Kemudian partinya dalam mengklasifikasikan atau mengelompokkan berdasarkan modalnya, kemudian dikelompokkan berdasarkan karakternya, kemudian loyalitasnya untuk apa? Dipisah-pisah seperti itu dikelompokkan. Ini adalah untuk menentukan pemberian fasilitas kredit yang bisa berbeda-beda. Kemudian dilihat dari purpose-nya, tujuannya. Untuk apa seorang debitur itu mengajukan kredit, ya mengambil kredit. Yang berikutnya adalah prospek. Ya, prospek ini dilihat dari calon debitur ini ya prospek atau enggak, sehingga si analis kredit ini tahu kemampuan nasabah untuk bayar utang-utangnya. Yang berikutnya adalah payment. Nah, payment ini bisa mengetahui atau bisa mengukur bagaimana cara calon debitur ini bayar utangnya, di mana sumber-sumbernya dari mana aja. Yang tentu di sini analis kredit harus tahu si
nasabah ini bidang usahanya apa saja, dari berapa sumber. Kemudian profitability sama dengan yang tadi ya, kemampuan mendapatkan laba. Dan yang terakhir adalah protection. Itu artinya adalah menjaga usahanya untuk mendapatkan perlindungan, protection, dan asuransi. Ini analisa 7P. Yang berikutnya ada aspek-aspek dalam penilaian kredit. Ada nanti aspek pemasaran, keuangan ya, kemudian sosial ekonomi. Nah, ini adalah beberapa penilaian kredit yang harus dilakukan dengan feasibility study. Kemudian ini saya loncat saja ya, ini proses pemberian kredit mulai dari pengajuan berkas, kemudian biasanya penyidikan ya, penyidikan berkas pinjaman sampai dengan wawancara, terakhir adalah direalisasi untuk dana yang diberikan oleh seorang nasabah. Kemudian kualitas kredit. Ada penghasilan bank itu yang berasal dari tadi disebutkan spread fees, ya, berasal dari bunga kredit. Jadi spread fees ini memang penghasilan yang paling besar dari sebuah bank. Ada lagi yang berupa fee fees. Fees itu fees yang maksudnya di sini itu adalah dari pemberian jasa-jasa pelayanan. Misalnya apa? Ini memang tidak sebesar spread fees yang ada di sini. Apa contohnya? Jasa pelayanan Pak. Misalnya transfer ya. Transfer itu kan memang cuma berapa sekali transfer kalau beda Pak. 2.500 biasanya ya, 2.500, 2.000, Bu. 2.500 ya. Tapi jumlahnya kan banyak ya. Jadi banyak ada sebuah jasa yang memang ditawarkan oleh bank. Memang sedikit tarikannya 2.000, 2.500, tapi karena penggunanya banyak, ya maka dipertimbangkan ini ya. Tapi ini adalah dari unsur fee fees dari sebuah bank. Kemudian pemberian kredit ini dikatakan berkualitas ya. Kalau apa? Jadi analis kredit itu dikatakan keputusannya memberikan atau tidaknya ya, keputusan memberikan atau tidaknya kepada seorang nasabah itu ada yang dikatakan layak diberikan, tapi ada juga berisiko kecil ya. Jadi layak berarti diberikan nanti ya. Ada lagi yang risikonya adalah berisiko kecil terhadap kredit macet. Nah, kalau keputusan kredit itu bisa dikatakan berkualitas, maka sebuah bank ini harus mempertimbangkan apa? Yang pertama adalah perolehan laba, dan yang kedua adalah risikonya. Ya, artinya apa? Perolehan laba ini nanti bisa menggunakan cara penghitungan yang saya sebutkan tadi, menggunakan return on asset atau return on equity, ya, atau timing of return. Artinya berapa sih jumlah laba yang diperoleh akibat sebuah bank ini menyalurkan kredit. Dan yang berikutnya adalah dilihat risikonya. Dari sini nanti ada manajemen kredit, artinya dari bagian kredit ini ya penanganan atau pemberian keputusan layak atau tidak diberikan, maka harus ada pemisahan fungsi ya antara bagian kredit ini marketingnya, kemudian analis kreditnya, kemudian taksasi jaminannya, penghitungan jaminannya, agunan, kemudian min kreditnya dan audit kredit. Kira-kira kenapa kok harus ada pemisahan fungsi? Kenapa kok saya yang analis, saya juga yang menangani taksasi jaminan, atau saya juga sebagai audit kredit? Kenapa harus ada pemisahan? Karena dikhawatirkan ada apa? Dikhawatirkan ada, kalau ada satu orang merangkap dua bagian dari sini ini, dikhawatirkan ada kecurangan ya. Jadi makanya biasanya kalau ke bagian analis kredit itu kan ada tulisan di situ ya, dilarang memberikan sesuatu pada
petugas yang melakukan analisa kredit misalnya gitu ya. Nah, kemudian kita di sini akan belajar kualitas kredit. Ya, ada yang kredit itu disebut lancar. Ya, setelah seseorang itu atau nasabah itu kita beri pinjaman, maka kalau misalnya sering macet gitu ya, dalam waktu 2 bulan itu dia termasuk golongan apa? Nah, ternyata di sini dipilah-pilah. Dan yang golongan atau kategorinya adalah kategori lancar. Artinya pembayaran angsuran ya, kemudian bunganya dia bayarnya tepat waktu. Gitu ya. Dan kemudian ada lagi istilah DPK atau special mention. Artinya di sini ada tunggakan-tunggakan ya, baik itu angsuran pokoknya ya atau bunga, di mana kejadiannya itu kurang dari 90 hari. Jadi kalau ada masalah seperti ini, di mana molornya pembayaran itu adalah kurang dari 90 hari, eh, kita sebut dengan yang namanya special mention atau DPK. Nah, kemudian sering terjadi cerukan. Cerukan itu adalah saldo negatif ya. Saldo negatif seorang nasabah sehingga bank kadang memberikan fasilitas kredit jangka pendek, itu cerukan. Yang berikutnya jenis kategori kurang lancar atau substandar. Nah, kalau substandar ini tunggakan yang macetnya itu lebih dari 90 hari. Ini masuk di kurang lancar. Kemudian masuk yang kategori doubtful. Itu kalau tunggakannya lebih dari 180 hari. Ini diragukan dan dikatakan macet gitu ya. Atau loss itu kalau tunggakannya lebih dari 270 hari. Nah, ini bank itu biasanya mengkategorikan kualitas kredit itu kita bagi menjadi 5 ya. Nah, untuk alasan kenapa sih kok kadang itu nasabah itu sering kali terjadi kredit macet. Yang pertama bisa dari pihak perbankan ya, teknik penyelesaiannya. Yang pertama dari pihak perbankan, artinya nanti dari pihak perbankan ini melakukan analisanya kurang teliti, ya. Jadi prediksinya nggak pas, gitu ya. Terus hitung-hitungannya agak meleset, gitu ya. Jadi kesalahan dari pihak perbankan. Kemudian yang kedua itu penyebabnya adalah bisa jadi dari nasabah. Kenapa kira-kira? Karena memang ada unsur kesengajaan, punya duit tapi nggak bayar. Tapi ada juga unsur tidak sengaja. Artinya di sini memang nggak ada duit dia. Maka si nasabah ini tidak bisa membayar kewajibannya. Kemudian bagaimana kira-kira kalau sebuah bank itu mengalami kredit macet? Yang pertama ya untuk menyelamatkan biasanya dengan cara rescheduling. Artinya apa? Langkah pertama yang dipakai yang paling sering adalah memperpanjang jangka waktu kredit. Yang pertama harus jangka waktunya adalah mungkin 3 tahun, diperpanjang menjadi 5 tahun. Yang kedua ada bisa dengan menggunakan reconditioning. Ya, artinya bunga itu nanti dijadikan sebagai utang pokok. Artinya apa? Bisa juga penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu yang dapat ditunda bunganya saja. Ya, bunganya saja yang bisa ditunda, tetapi angsurannya tidak. Atau reconditioning ini bisa dengan cara menurunkan suku bunga. Jadi selain bunga dijadikan utang pokok, suku bunganya ya tarifnya itu diturunkan. Bisa juga dengan cara pembebasan bunga. Ya.
Jadi nggak usah bayar bunga, tapi pokoknya saja. Ini adalah tindakan reconditioning. Kemudian kalau tindakan yang restructuring itu biasanya adalah menambah jumlah kredit, ya. Jadi jumlahnya misalnya hanya utang 10 juta ditambahin lagi, ya. Atau dengan menambah equity dengan menyetor uang tunai untuk operasional. Gunanya apa? Untuk tambahan modal. Yang berikutnya adalah kombinasi 1, 2, 3 dikombinasi. Dan yang langkah terakhir, yang ini paling terakhir itu adalah penyitaan jaminan. Jadi agunan yang disebutkan di perjanjian awal itu disita oleh bank. Jadi ini untuk teori kegiatan lending bank, ya. Kemudian lanjut sekarang di perhitungan, ya, perhitungan suku bunga. Bisa dilihat ini? Bisa, Bu. Sudah tampil suku bunga ya? Belum, Bu. Oh, sebentar, saya ganti. Sudah tampil? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Jadi Sudah, di, Bu. ya, di bab 7 ini kita belajar bagaimana ya sebuah bank ini menghitung bunganya. Bunga yang ditarik oleh bank kepada para nasabahnya kalau dia melakukan kegiatan pinjaman. Jadi bunga bank itu berupa apa? Kalau tadi di apa namanya bab yang sumber dana bank itu adalah jasa yang diterima oleh nasabah, ya. Tapi kalau bunga bank ini dalam kasus balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional atau bunga bank ini itu adalah harga yang harus dibayar pada nasabah yang punya simpanan. Itu kalau kegiatan funding kemarin, ya. Nah, jenis bunga bank itu kita bahas ada bunga simpanan. Artinya kalau kita punya simpanan di bank, ya, apa simpanan di bank kemarin? Sumbernya jasa Tabungan, giro, Bu. bunga tabungan, dan bunga deposito. Deposit. Ya, Tuh. itu bunga simpanan yang harus dibayar oleh bank, ya, kepada nasabahnya. Kalau bunga pinjaman sebaliknya, kebalikannya, ya. Jadi harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank tersebut. Contohnya adalah karena di sini kasusnya bunga kredit. Nah, sekarang sebuah bank itu menentukan, ya, faktor apa yang mempengaruhi suku bunga. Faktor apa kira-kira yang kenapa si bank A ini suku bunganya sekian persen, kenapa B bisa beda, ya, sekian persen, 2%, ada yang 5%, kenapa bisa berbeda-beda. Jadi faktor yang mempengaruhi suku bunga, ya, itu adalah yang pertama kebutuhan dana. Artinya apa? Kalau misalnya sebuah bank ini dia dananya kurang, ya, kemudian sementara orang atau nasabah-nasabah itu permohonannya atas pinjaman itu tinggi banget, ya, maka apa yang dilakukan oleh bank? Apa yang dilakukan bank? Biar dananya itu cepat terpenuhi. Gimana kira-kira? Seperti misalnya kita punya barang, ya. Kalau barang itu semakin banyak dibutuhkan, kira-kira si penjualnya jual mahal atau jual murah? Kira-kira Jual mahal, Bu. jual mahal. Mahal, Bu. Maka kalau bank itu tahu yang butuh duit banyak, ya, maka dia akan apa? Meningkatkan suku bunga. Suku bunga. Kemudian yang berikutnya persaingan, ya. Nah, seperti misalnya orang mau beli atau mau pinjem, ya, dalam hal pinjem ya ini, ya.
pada bank A suku bunga pinjamannya 5% misalnya setahun atau 12% setahun. Ada lagi bank B suku bunga pinjamannya adalah 11%. Kira-kira kalau saya mau pinjam pilih yang mana? 12 atau 11? Yang 11, Bu. Ya, karena lebih murah. Sebaliknya, kalau saya mau punya dana, saya simpan dalam bentuk deposito, ya, saya simpan dalam bentuk deposito, di mana bank A itu dia menyebutkan bunganya deposito 6%, gitu ya. Yang bank B suku bunga deposito itu 8%. Maka saya pilih yang mana? Yang B, yang lebih Yang besar. B, ya, yang besar. Nah, tapi ingat ya, bank itu dalam menentukan suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman itu tidak boleh melanggar dari ketentuan Bank Indonesia. Jadi harus sesuai dengan kebijakan pemerintah, tidak boleh melebihi patokan bunga yang sudah ditetapkan. Kemudian berikutnya bisa jadi faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga itu adalah target laba yang diinginkan. Jadi sebuah bank karena ingin labanya meningkat, maka suku bunga pinjamannya di apa? Ditingkatkan, ya, karena ngejar target gitu ya, kejar setoran gitu ya. Yang berikutnya adalah jangka waktu. Biasanya kalau kita pinjam jangka waktunya semakin lama, itu nilai bunganya, ya, persentase bunganya juga semakin tinggi. Kemudian bisa jadi faktornya adalah kualitas jaminan. Semakin liquid jaminan yang diberikan oleh para calon debitur, ya, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan. Berikutnya adalah bisa jadi karena reputasi perusahaan. Kemudian produk yang kompetitif, kemudian hubungan baik, serta jaminan dari pihak ketiga. Kemudian komponen apa yang bisa menentukan besarnya bunga kredit? Yang pertama adalah biaya dana. Biaya dana maksudnya cost of fund, ya. Artinya bunga yang dikeluarkan bank untuk dapetin dana simpanan, ya. Dana simpanan kan bisa berbentuk apa? Giro, ya, deposito, tabungan. Nah, semakin besar bunga simpanan ini, maka bunga kreditnya adalah makin besar juga. Yang kedua adalah biaya operasi, ya. Ya, tentunya semakin tinggi biaya, semakin bunganya juga yang ditanggung juga semakin besar, ya, tanggung debitur. Kemudian biasanya untuk cadangan risiko kredit macet. Jadi bank itu memang mengalokasikan dananya untuk mempersiapkan dari semua hutang yang diberikan kepada nasabah itu kan ada sekian persen yang pasti tidak terbayar. Nah, ini cadangannya memang khusus untuk kredit macet. Dan kemudian laba yang diinginkan serta bank harus menghitung juga pajak, ya, yang harus dibayarkan kepada negara. Kenapa? Karena bunga yang diterima oleh bank itu dikenakan pajak. Nah, sekarang contohnya menentukan berapa bunga tarif bunga kredit bank. Contohnya di sini ada sebuah bank Marindo, ya. Bank Marindo ini suku bunga depositonya itu ditentukan 8% per tahun. Bentar nih lasernya. Jadi 8% per tahun kepada deposan. Kemudian ada cadangan wajib, ya, yang ditetapkan oleh pemerintah itu 5%. Kemudian biaya operasi yang dikeluarkan itu 6%. Kemudian bank mencadangkan resiko kredit macetnya dia siap-siap 1%. Kemudian laba yang diinginkan, profit margin yang diinginkan itu adalah 5%. Dan pajak itu tarifnya berlaku 20%.
Sekarang untuk menentukan ya atau base lending rate, artinya di sini adalah berapa ya suku bunga kredit kalau saya ini ingin memberikan pinjaman kepada nasabah saya. Kondisinya adalah seperti ini ya. Maka kita bisa hitung cost of fund-nya itu adalah dari bunga yang dibebankan dibagi dengan 100% dikurangi cadangan wajib. Jadi bunganya 18% tadi ya. Kemudian dibagi dengan 95%. Itu ketemu 18, sekian dibulatkan 19. Nah, sehingga untuk menghitung bunga kredit yang diberikan itu adalah dari 19 ini, kemudian biaya operasi tadi 6 ya, kemudian cadangan resiko kredit macet 1 tadi ya, ini 1, kemudian ditambahkan semua laba yang diinginkan 5 ya, margin profitnya, kemudian pajaknya ya, pajaknya adalah 20% dari laba ya, 20% dari laba. Jadi labanya tadi kan berapa? 5% ya. Sehingga berapa? 20% kali 5% 1%. Sehingga bunga kredit yang diberikan itu adalah ini sampai 32%. Ini adalah contoh menentukan bunga pinjaman. Nah, sekarang ada beberapa metode ya untuk menghitung suku bunga kredit. Kadang kita kan kalau mau pinjam bank itu kan kita menanyakan ini pakai cara bagaimana atau metode apa untuk menghitung bunganya. Ada yang pakai flat rate, kemudian ada yang sliding rate atau sering disebut dengan effective rate, dan ada juga yang disebut dengan floating rate. Ya, dan juga satu ini adalah anuitas. Nah, sekarang kalau yang flat rate ya, kalau yang flat rate itu artinya ya seorang nasabah bayarnya pokok pinjaman setiap bulan itu sama. Bunganya pun juga sama. Ya. Sehingga angsurannya juga sama. Jadi saya ulangi sekali lagi, kalau flat rate itu adalah pokok pinjaman itu setiap bulan sama, bunganya sama, angsurannya sama. Yang kedua, menggunakan sliding. Kalau sliding ini pokoknya sama setiap bulan jumlahnya yang dibayar, kemudian bunganya berbeda-beda, cenderung menurun, sehingga angsurannya juga berbeda-beda dan cenderung menurun. Kalau yang floating rate itu artinya ya suku bunganya bisa berubah-ubah ya sesuai dengan suku bunga yang berlaku di pasar. Jadi kadang kalau pas suku bunganya naik ya dia bulan itu membayar lebih banyak. Tapi kalau pada saat suku bunga di pasar turun, bank ini memperlakukan suku bunga pasar. Maka yang dibayar oleh seorang nasabah yang pinjam di bank itu, ya pinjamannya juga semakin kecil bunga yang harus dibayar di bulan itu. Sedangkan yang unik itu adalah anuitas. Kalau anuitas, ya pokok pinjaman yang dibayar per bulan tidak sama. Ya, kemudian bunganya juga tidak sama per bulan. Tetapi uniknya jumlah angsuran yang dibayar oleh seorang nasabah setiap bulannya itu sama. Gitu ya. Nah, ini perbedaan secara intinya seperti itu. Nah, kita coba langsung ke ini ya, ke contoh ya. Misalnya ada PT Sinar. Ada PT Sinar, ini dapat fasilitas kredit dari BCA. Dia dapat pinjaman 60 juta. Dan ini harus dia bayar selama
12 bulan, setahun. Kemudian bunga itu ditentukan, Bank BCA ini menentukan 24% setahun. Ya. Kemudian PT Sinar ini juga harus membayar biaya admin di awal 350.000. Nah, sekarang dari kasus soal ini ya, silakan dihitung kalau BCA ini menganut metode flat rate dalam memperlakukan pinjaman atas nasabah-nasabahnya. Dan yang B ini adalah bagaimana kalau BCA ini menggunakan metode sliding rate dalam menghitung bunga yang harus dibayar oleh karyawan. Nah, kalau yang flat rate dulu ya, yang A. Caranya adalah namanya juga angsuran itu kan pasti terdiri dari dua. Pokoknya berapa, bunganya berapa. Akan ketemu angsurannya. Ya, kalau flat rate, saya tadi Junior sudah info di awal, pokok pinjamannya sama setiap bulan, bunganya sama setiap bulan, dan angsurannya pasti sama yang dibayar setiap bulannya. Nah, pokok pinjamannya dihitung dari 60 juta dibagi 12 bulan, kata dia waktunya, maka pokok pinjamannya yang harus dibayar per bulan adalah 5 juta. Nah, bunganya berapa? Karena 24% itu adalah setahun ya, maka kita cari 24% dibagi 12 dulu untuk tahu suku bunga per bulan ya. Dikali 60 juta ya, dikali 1 bulan. Berapa bunganya aja ya? 1.200.000. Jadi si X ini PT apa ini tadi? Sinar itu setiap bulannya harus bayar 6,2 juta. Bulan kedua 6,2 juta. 6,2 juta lagi terus sampai setahun. Kalau kita explore di tabel, modelnya adalah seperti ini ya. Bunganya sama, angsurannya sama, pokoknya sama ya, dan angsuran yang dia bayar setiap bulannya sama. Jadi dari uang berapa tadi pinjamannya 60 juta, kembalinya kalau di total 74.400. Gampang ya? Ada pertanyaan mungkin yang flat rate? Ada pertanyaan yang flat rate? Belum ya? Oke, kemudian yang kedua itu adalah yang sliding rate. Nah, kalau yang sliding rate, Bu Yurian tadi sudah info di awal, pokok pinjamannya sama setiap bulan. Bunganya berbeda-beda setiap bulan, sehingga angsurannya juga pasti berbeda. Dan bunganya cenderung turun. Ya, oke, kita hitung dulu pokok pinjamannya. Dari 60 juta dibagi 12 bulan kan ya, sama dengan 5 juta. Nah, pokoknya sama ini setiap bulannya. Nah, yang berbeda-beda adalah bunganya. Kita lihat di angsuran pertama, bulan pertama. Berapa bunga yang harus dibayar oleh si X ini? Ya, bunganya adalah 24% dikali 60 juta dibagi 12. Ketemu 1.200.000. Sehingga si X ini harus membayar bulan ke-1 bayar total 6,2. Di bulan kedua, pokok pinjamannya tetap 5 juta. Tapi bunganya adalah ya 24% dibagi 12 ya. Kalinya bukan 60 tapi 55. Kenapa 55? Karena sudah dikurangi pokok yang pertama. Ya, pokok pinjaman di bulan pertama. Nah, ini nanti di angsuran ketiga 45 akan turun 5 juta 5 juta. Kira-kira angsuran ketiga berapa ini? 55 jadi berapa ini? 60, kemudian 55, berapa? Nanti bulan ketiga 50 ya. Bulan keempat 45, kemudian bulan ke berapa? 60, 55, bulan ketiga 50, bulan keempat 45, bulan ketiga bulan kelima berapa? Intinya dikurangi 5 juta. Ya, gitu ya.
Nah, kalau kita explore di tabel seperti ini, bunganya semakin lama semakin turun, ya. Kemudian angsurannya sama, sehingga yang kita bayar setiap bulan adalah ini tambah ini sama dengan ini, ya. Ini angsuran ditambah bunga ditambah pokok sama dengan angsuran. Begitu seterusnya, ya. Intinya kalau pakai sliding atau efektif itu angsurannya bunganya itu adalah semakin turun, pokoknya tetap, angsurannya semakin menurun. Kalau kita bandingkan dengan metode flat rate tadi, berapa bunganya? Kalau yang flat rate tadi adalah 14.400, ya. 14.400 ini total bunganya kalau kita jumlahkan, kita akumulasi dari bulan pertama sampai dengan bulan ke-12. Tapi kalau menggunakan sliding, kita jumlahkan adalah 7.800.000. Sehingga selisihnya berapa? Selisihnya adalah 6.600.000. Lebih banyak mana? Lebih banyak bunganya, lebih banyak yang flat rate. Tapi kalau yang flat rate itu nasabah kan merasa apa? Kalau angsurannya setiap bulannya sama. Kira-kira apa? Lebih mudah apa? Meskipun ternyata kalau kita itu bunganya ternyata lebih gede kalau pakai flat rate. Tapi biasanya nasabah itu senang dengan sistem flat rate ini karena apa? Dia akan bisa memanage atau membudgetkan uangnya, ya, karena setiap bulan pasti dialokasikan 6.200.000 untuk bayar bank gitu ya. Tapi kalau kita tahu ya caranya seperti ini, maka lebih baik kita menggunakan yang sliding rate gitu ya, karena cuma 78. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Bu Junior izin bertanya. Bu, yang ingin saya tanyakan, yang ini Bu, yang awal tadi, yang contoh PT Bank Marindo Bu. Ya, yang ini Bu. Ya, ini ya. Ini kan tadi pajak 20% dari laba 5% ya Bu. Ini cara menghitungnya gimana ya Bu? Tadi saya coba hitung di kalkulator 20%. Kalau dikali 5% itu hasilnya 0,01. Tapi di sini 1%. Itu dapatnya dari mana ya Bu? Mohon dijelaskan Bu Yuniar. Satu itu kan 1% ya. Ini kan Oh, jadi pajaknya 20% dari 5%. laba ini. Jadi 20% kali 5% 0,01 sama dengan 1%. Oh, gitu. Baik Bu. Dimengerti. Terima kasih Bu. Oke. Oke, untuk yang cara flat rate sama sliding rate ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, saya lanjut di floating. Oke, kalau floating itu tadi apa? Sekilas Bu Yuni tadi jelaskan, kalau floating itu tergantung dari suku bunga di pasar, ya. Jadi bisa jadi setiap bulan itu bisa berbeda-beda bunga yang harus dibayarkan oleh seorang nasabah kepada banknya, ya. Nah, contohnya di sini ada PT Sinar, dia dapat kredit 60 juta. Jangka waktunya adalah 12 bulan. Bunganya 24%, ya. Nah, setahun. Kemudian di triwulan pertama, bunganya 24% setahun pada triwulan pertama, berarti Januari sampai Maret, ya. Itu ya di pasar yang berlaku 24%. Bank ini menggunakan cara itu, ya. Kemudian triwulan kedua bunganya jadi 22%, turun. Kemudian triwulan ketiga naik lagi 23%. Kemudian triwulan keempat, 3 bulan di terakhir itu ya, berarti Oktober, November, Desember itu ya, itu berlaku 24%. Kemudian Sinar karena dia mendapatkan fasilitas kredit, dia harus bayar biaya administrasi 350 di awal.
Jadi diketahui saya tulis di sini jumlah pinjaman, biaya admin, jangka waktunya. Kemudian bunganya ini ya. Nah, nanti ya Anda harus lihat di sini karena di sini berlakunya adalah per 3 bulan, berarti 24 per tahun, maka kita harus cari per bulannya berapa. Nah, per bulannya ini kalau per tahun 24, maka per bulannya tinggal dibagi 12. Ketemu per bulannya 2%. Begitu juga yang 22%. 22% dibagi 12 ketemu 1,83. Ya, 23% dibagi 12 sama dengan 1,92 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sekarang silakan kita cari ya, kita cari ini. Per bulannya jadi berapa? Gitu ya. Dibagi 12, ini 5 juta. Pokoknya kan sama ya, dibagi 12. Kemudian bunganya bisa berbeda-beda ini. Bulan 1 ini 2%. Bulan keempat sampai 6 ini sama ya. Jadi kita bagi 3 bulan, 3 bulan. Nah, bunganya 5 juta dikali 2%. Bunganya sekian. Kemudian dari mana 1.100.000? 5 juta kali 2%. Ya. Nah, sehingga berapa untuk totalnya? Pokok ditambah bunga, pokok ditambah bunga, gitu ya. Sehingga berapa angsurannya? Angsurannya berfluktuasi. Jadi kalau saya pinjem atau pinjem uang di bank ini, kira-kira saya harus siap-siap karena bank ini mengikuti suku bunga pasar, gitu ya. Kemudian ini berikutnya, bagaimana kalau bank itu menggunakan metode anuitas? Nah, ini yang paling sering digunakan ya kalau anuitas. Kalau anuitas tadi sekilas Bu Yuni sudah jelaskan, kalau anuitas itu pokoknya berbeda-beda setiap bulannya, bunganya berbeda-beda setiap bulannya, tapi angsurannya sama. Ya, angsuran yang dibayarkan oleh nasabah per bulannya sama. Ini sudah kita belajar di mata kuliah manajemen keuangan ya. Oke, ini contoh sederhana. Misalnya tadi dia mendapatkan pinjaman 60 juta, kemudian harus lunas setahun, kemudian bunganya 24% setahun, ya, kemudian harus membayar 350. Sekarang bagaimana kalau menggunakan anuitas? Berapa yang harus dibayar per bulannya? Nanti kita minta bantuan tabel ya. Oke, rumusnya seperti ini. Anuitasnya adalah P itu adalah pokok pinjamannya dikalikan I itu adalah apa? I-nya bunga, interestnya dikali 1 plus I lagi ya, pangkat N adalah 12 bulan dibagi 1 plus I lagi pangkat N minus 1. Oke, kita masukkan ya. Pinjamannya 60 kali I-nya 2% ya. Kenapa 2%? Bunganya kan 24%. Kenapa kok 2%? Karena kenapa 2%? Bukan 24%? Karena ini adalah mencari apa? Pembayaran per bulan. Maka bunganya 24% dibagi 12. Gitu ya. Pangkatkan 12 dibagi 1 per 2% pangkat 12 min 1. Masukkan rumus, ketemu 5 juta sekian. 5 juta 673. Nah, ini adalah mencari sebenarnya. Ini angsurannya. Jadi ini yang harus dibayar oleh nasabah per bulannya. Nah, kemudian pokoknya berapa? Bunganya berapa? Itu akan berubah-ubah. Ya, tetapi yang kita mau apa namanya? Yang kita bayar sebagai seorang nasabah, sebagai seorang debitur, itu ini per bulannya. Nah, kalau kita eksplor di apa namanya tabel, kita lihat di sini angsurannya kan ini terus ya. Ini terus yang kita bayar. Kita lihat yang bulan pertama dulu. Dari mana ini 1.200.000? Bunganya kenapa kok 1.200.000? Itu adalah 2% kali berapa? 60 juta, kan 60 juta.
ya. Kemudian pokoknya berapa pokoknya? Pokoknya adalah dari angsuran, kan tetap nih ya, angsuran dikurangi dengan bunganya. Jadi pokok ini didapat dari kolom ini dikurangi dengan kolom bunga. Ya, sedangkan saldo pinjaman dari mana nih 55? Itu adalah dari 60 juta dikurangi dengan angsurannya. Ya, pokok ini maksudnya adalah pokok pinjaman dikurangi dengan sisa pokok bulan yang berjalan. Kemudian yang bulan kedua, suratnya yang kita harus bayarkan ini. Jadi kadang kita sebetulnya nggak peduli dengan ini ya. Kita nggak perlu menghitung ini kalau kita menggunakan anuitas yang kita tahu kan harus ngitung ini. Ya, pokoknya kita tahu setiap bulan bayar ini gitu ya. Tapi kalau kita pengen tahu itu dari mana ya, maka caranya adalah yang di sini. Sekarang yang ini. Dari mana ini 1.110.000? 2% dikali apa? Dikali sisa yang bulan kemarin, ya kan? Kemudian ini 4.563 dari mana? Dari Dari angsuran angsuran bulanan Bu dikurang dikurangi bunga. bunga. Iya, jadi kalau kolom ini pasti dari angsuran dikurangi bunganya masing-masing. Sedangkan kalau yang kolom ini dapat dari mana ini? Dari saldo pinjaman bulan lalu dikurangi dengan ini kolom pokok ini. Ya, jadi berlaku terus sampai dengan bulan ke-12. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Tidak Bu ada. Yuniar, Jadi, izin bertanya. Tapi yang mau saya tanyakan yang di atasnya tadi Bu, yang yang mana sebelum ini? ini, yang Ini. di atasnya Bu. Eh, lagi Bu di atasnya lagi. Yang ada triwulan-triwulannya. Nah, ya ini Bu. Ini. Ini. Iya, yang ini Bu. Hmm. Bu, saya masih bingung. Eh, betul yang tadi Bu, yang perhitungan pokok 60 juta bawahnya lagi Bu. Untuk hasilnya dari tabel pembayaran. Tadi kan dijelaskan ya Bu untuk bunga. Iya, yang ini Bu, betul. Untuk bunganya nih kan tadi dihasilkan 1.200.000 ya Bu. Ini kan dari 60 juta dikali 2% ya Bu. 60 juta ini di triwulan 1 Ya, itu betul. persen ketemunya. Ya, ini jadi dibagi 12 semua. Oke ya, coba kita latihan aja ya. Kita latihan dulu ya. Mungkin sudah di-share sama Mbak Desti. Ya Bu, ini proses publish di Oke, e-learning. pasti proses apa namanya share soal ya. Nanti Anda kebagian tidak semuanya. Setiap orang kebagian 2 soal dan saya tentukan di sini. Nanti kita presentasikan seperti minggu lalu. Dipresentasikan individu ya. Jadi masing-masing individu harus mengerjakan. Saya nanti acak saja random ya, menunjuk siapa yang harus berpresentasi ya, gunakan waktu ini untuk nilai keaktifan ya. Gunakan waktu ini untuk nilai keaktifan Anda, tetapi nanti tugas ini 2 soal yang harus Anda kerjakan tetap harus Anda upload di e-learning Anda. Gitu ya. Jadi soalnya ada alokasi dana itu soal teori ya, ada soal 1 sampai dengan soal 13. Kemudian ada lagi tentang suku bunga itu perhitungan bukan teori, ada 3 ya, 14, soal 15 dan soal 16. 3 soal yang
hitung-hitungan, ya, 13 soal yang teori. Nah, untuk absen yang bagian A, ya, sudah tahu ya nomor absennya ya. Kalau misal Anda dapat absennya bagian A, nomor absen 4 misalnya, maka Anda mengerjakan soal nomor 1 ini dan soal nomor 14. Ya, kalau misalnya Anda absennya di B, misalnya dapat nomor nomor absen Anda 15, maka Anda mengerjakan soal teorinya adalah soal teori nomor 6, ya, dan soal prakteknya penghitungan adalah soal nomor 16. Bisa dipahami ya? Halo, bisa dipahami? Untuk yang suku bunga nomor 14 itu adalah menggunakan flat rate sama sliding rate. Ya, untuk tabelnya hanya 4 bulan saja. Kalau harus 12 bulan kan kebanyakan ya. Nanti jadi tunjukkan aja yang 4 bulan. Kemudian yang nomor 15 itu menggunakan metode floating. Juga saya minta Anda menunjukkan Anda explore di tabel itu pun tidak harus eh, 12 bulan, 3 atau 4 bulan aja, nggak masalah ya. Ini juga mungkin 3 atau 4 bulan aja nggak masalah. Nah, kemudian yang ini, yang nomor 16 itu metode annuity, ya, annuitas. Eh, ini juga Anda tunjukkan 3 sampai 4 bulan saja, ya. Begitu kira-kira ya. Waktunya kira-kira berapa menit? 20 menit cukup? Atau 25 menit? Terutama yang banyak hitung-hitungan ini. 30 menit saja, Sambil Bu. Bu, izin 20. Gimana? Ya. Jadi silakan aja. dikerjakan. Silakan dikerjakan nanti jam 20 lebih 25. Ya, 20 lebih 25 kita discuss, kita bahas bersama ya. Oke. Ya, sudah selesai kayaknya ya ini. 20 lebih 27. Bisa dimulai sesi presentasinya. Belum, Bu. Masih kurang tabelnya, Bu. Oke. Boleh minta tambahan waktu 5 menit lagi, Bu? Ya, boleh 3 bulan aja ya. Tidak perlu 4 Boleh bulan. juga, Bu. Sampai 3 bulan aja, Bu. Ya, 3 bulan aja. Baik. Oke, silakan. Sudah jam 20.36 ini soalnya ya. Silakan saya buka untuk yang nomor 1. Mungkin ada yang berkenan untuk mempresentasikan soal 1 ini boleh nomor absen 1 sampai 5. Silakan. Saya Bu, Silakan. Mbak siapa ini? Dona Sabena. Silakan Mbak Dona. baik Bu, izin Bu, saya akan mempresentasikan soal nomor 1. Saya izin share screen ya Bu. Apakah sudah terlihat Bu? Ya, sudah. Baik Bu, izin menjawab yang soal yang pertama itu, dari mana sajakah sumber dana bank? Yang pertama itu berasal dari modal sendiri, yang kedua berasal dari pinjaman pihak luar, dan yang ketiga berasal dari masyarakat. Yang dari masyarakat, yang berasal dari masyarakat ya. Contohnya apa yang berasal dari masyarakat? Contohnya tabungan, terus deposito, pinjaman jasa giro, Bu. Giro ya. Oke, terima kasih Mbak Dona. Baik, Bu. Oke, kemudian langsung ya, biar cepat. Soal nomor 2. Soal nomor 2 itu bisa nomor absen 6 sampai 10 di bagian A, absen bagian A. Silakan bergantian Mbak Dona, mungkin presentasinya ditutup ya. Nanti untuk yang perhitungan beda lagi.
Hmm. Oke, silakan nomor 2. Boleh dipresentasikan atau di-share, boleh tidak. Karena kan masih teori aja ini ya. Nomor 2 nggak ada yang nyoba. Oke, saya lanjut ke nomor 3. Ya, Bu. Pertanyaan. Iya, silakan. Nomor Hmm, 2 ya, Mbak share Safety. screen. Izin share Iya, screen ya, Bu. iya boleh. Gimana nih, Ustaz? Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Baik, nah untuk nomor 3, yaitu jenis kredit berdasarkan kegunaannya adalah kredit investasi dan kredit modal. Jelaskan perbedaannya dan beri contoh. Untuk kredit investasi digunakan untuk membiayai pembelian aset jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas atau kapasitas bisnis dalam jangka waktu yang lama. Untuk contohnya yaitu pembelian tanah dan bangunan untuk perluasan pabrik, kemudian pembelian mesin-mesin produksi baru, yang ketiga investasi dalam pengembangan teknologi baru. Kemudian untuk kredit modal biasanya digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional sehari-hari bisnis. Potensi pengembalian biasanya lebih cepat karena langsung berdampak pada arus kas perusahaan. Contohnya pembelian bahan baku untuk produksi, kemudian pembayaran gaji karyawan, dan pembayaran tagihan listrik, air, dan telepon. Sekian, terima kasih, Bu. Ya, oke, terima kasih Mbak Safety. Ditutup untuk share screen-nya. Terima Baik, kasih, bagus. Kemudian soal nomor 3, silakan siapa yang mau mencoba. Boleh itu nomor absen 11 sampai 15, bagian A. Absen bagian A. Ada? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya ke nomor 4. Nomor 4 itu masuk di absen bagian B ya. Boleh nomor absen 1 sampai dengan 5. Silakan coba soal nomor 4. Ada? Nggak ada. Padahal ini nilai keaktifan ya. Kalau tidak ada soal nomor 5. Barangkali ada. Soal nomor 5 itu Yuniar, apa izin yang nomor harus... 5 ya, Bu. Oke, silakan. Nggak usah share screen ya, Bu. Boleh. Ini Mbak Farah ya. Iya, Bu. Untuk pertanyaannya, apa yang harus dipertimbangkan oleh bank dalam memberikan kredit terhadap keputusan pemberian kredit jika ingin dikatakan sebuah keputusan pemberian kredit yang berkualitas? Untuk jawabannya sendiri, agar keputusan kredit tersebut berkualitas, yaitu harus mempertimbangkan tingkat return atau perolehan laba, yang mana berupa jumlah laba yang diperoleh akibat penyaluran kredit, dihitung dengan menggunakan ROA atau Return on Assets, ROE atau Return on Equity, dan juga timing of return, dan juga future prospect. Kemudian juga mempertimbangkan tingkat risk atau resiko. Seberapa besar resiko yang dihadapi terhadap kemungkinan ketidaksepakatan perolehan laba bank dari kredit yang disalurkan. Sudah, Bu. Terima kasih Mbak Farah. Terima kasih, Bu Yunia. Kemudian nomor 5, soal nomor 6 ya. Saya, Bu. Soal nomor 6, silakan. Soal nomor 6, nomor absen 11 sampai 15. Hafifah, Bu. Oke, Mbak Hafifah Nadiro, Izin share screen ya, Bu. silakan. Oke. Di sini saya Viva Nadira Tulukita akan mempresentasikan soal nomor 6. Setiap kredit macet perlu penanganan yang serius. Menurut Anda, teknik apakah yang harus dilakukan dalam bank dalam penyelesaian kredit macet? Yang pertama, rescheduling, memperpanjang jangka waktu kredit 6 bulan menjadi 1 tahun, memperpanjang jangka waktu angsuran 36 kali menjadi 48 kali. Selanjutnya ada reconditioning, kapitalisasi bunga dijadikan utang pokok. Penundaan pembayaran bunga sampai dengan waktu tertentu yang dapat ditunda bunganya saja. Angsuran pokok seperti biasa. Penurunan suku bunga 18% menjadi 12%. Pembebasan bebas bunga pokok pinjaman seperti biasa. Ketiga,
restructuring dengan menambah jumlah kredit, dengan menambah equity, dengan menyetor uang tunai untuk operasional usaha dan tambahan modal dari pemilik atau investor baru. Yang terakhir, penyitaan jaminan. Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket baik ataupun sudah tidak mampu lagi membayar utang-utangnya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Afifah. Lanjut di yang soal berikutnya, itu soal nomor 7, silakan nomor absen 16 sampai 20. Ada yang mau nyoba soal nomor 7? Tidak ada? Oke, lanjut di soal nomor 8. Nomor absen 21 sampai 25. Ada yang mau nyoba? Enggak ada juga? Oke. Soal nomor berapa ini? 8 tidak ada yang nyoba. Nomor 9. Silakan. Nomor 9 itu pertanyaannya, seberapa besar proporsi dana yang biasanya dialokasikan bank untuk kredit atau pinjaman? Jadi sekitar dari dana yang diterima oleh bank dari para nasabah yang dapat dari mana itu? Saya izin menjawab, Bu. Nomor 9. Ya, Nomor silakan. 9. Iya, Ya, Mbak Suti Fatimatus. bentar ya, Bu. Mohon maaf sebelumnya belum bisa share screen. Ya, Nama nggak saya masalah. Saya akan menjelaskan nomor 9, yaitu proporsi dana yang dialokasikan bank untuk kredit atau pinjaman, atau yang sering disebut sebagai porsi pembayaran kredit, bervariasi tergantung pada kebijakan bank, kondisi ekonomi, dan juga regulasi yang berlaku. Di antaranya seperti rasio kredit terhadap total aset bank. Yang kedua juga ada jenis kredit yang diberikan, seperti kredit konsumer, kredit usaha, ataupun kredit untuk sektor pemerintahan. Selanjutnya yaitu kebijakan regulasi Bank Indonesia dan likuiditas dan manajemen risiko. Dalam prakteknya, bank berusaha menyeimbangkan pemberian kredit dengan menjaga likuiditas dan memadai dan mematuhi regulasi yang ada. Porsi dana yang dialokasikan untuk pinjaman juga bisa dipengaruhi oleh permintaan pasar, kondisi ekonomi, dan tingkat risiko yang dapat diterima bank pada waktu tertentu. Mungkin itu saja jawaban dari saya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih sama-sama Mbak Siti Fatimah. Jadi untuk yang proporsinya biasanya itu 50-70% patokannya ya dari total dana yang dihimpun dari masyarakat. Nah, kecuali untuk jenis bank syariah ya karena memang prinsipnya adalah prinsip bagi hasil ya, bukan yang konvensional. Jadi tanpa Oke. bunga gitu. Kalau Kalau bank kalau syariah. bank syariah ya bukan bunga tapi istilahnya adalah prinsip bagi hasil. Dengan ada di situ ada nisbah ya, sistem nisbah itu misalnya berapa dibanding berapa. Bank dengan nasabah 1:2 atau misalnya 2 dibanding 3 gitu ya. Oke, kemudian nomor 10. Wiji, Bu. Iya, silakan. Apakah sudah terlihat, Ibu? Sudah. Untuk soal nomor izin menjawab ya Bu, untuk soal nomor 10 di sini apa peran alokasi dana dalam menjaga likuiditas dan stabilitas bank? Jawabannya dalam likuiditas yaitu yang pertama menjaga saldo kas yang cukup. Bank harus menjaga cadangan kas yang memadai untuk memastikan dapat memenuhi permintaan penarikan dana yang tiba-tiba atau untuk menanggapi kejadian yang tak terduga lainnya yang dapat mengganggu likuiditasnya. Untuk selanjutnya itu menyediakan dana tersedia untuk kewajiban jangka pendek. Bank harus memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk investasi jangka panjang tidak mengganggu kemampuannya untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, seperti penarikan simpanan nasabah atau pembayaran utang. Untuk yang stabilitas bank, yang pertama, penyaluran kredit yang tepat. Bank memiliki peran besar dalam mendanai kegiatan ekonomi melalui pemberian kredit. Alokasi dana yang tepat dalam penyaluran kredit, baik untuk individu, perusahaan, atau sektor tertentu, membantu menjaga keseimbangan antara potensi keuntungan dan risiko yang dihadapi bank. Selanjutnya, pengelolaan risiko aset.
Dengan alokasi dana yang bijaksana, bank dapat mengelola risiko investasi dan kredit termasuk risiko pasar, risiko suku bunga, dan risiko kredit. Demikian, Bu, dari saya. Terima kasih. Oke, jadi untuk likuiditas terutama ya, ini saya soroti likuiditas dan stabilitas, memang bank itu harus memastikan ya bahwa sebagian aset nanti yang dialokasikan ke bentuk-bentuk yang liquid. Liquid itu kan berarti mudah diubah bentuk menjadi uang tunai ya atau siap untuk dibelanjakan ya. Misalnya apa? Kas atau surat berharga yang dalam jangka waktu investasi jangka pendek ya. Untuk apa ini likuiditas ini? Untuk memenuhi kebutuhan penarikan dana oleh nasabah. Jadi jangan sampai bank itu kekurangan uang kas gitu ya. Untuk yang stabilitas ini alokasi yang tepat ya antara aset-aset yang berisiko. Aset berisiko itu kan misalnya kredit ya. Nah, tapi kalau yang aset aman itu kan misalnya obligasi pemerintah sukuk gitu ya. Ini bantu menjaga kesehatan keuangan bank ya. Kemudian dia ini untuk stabilitas ini bisa mengurangi apa ya risiko kebangkrutan ya. Dan kemudian ini bisa jadi menjadi ini apa namanya meningkatkan kepercayaan publik kepada bank tersebut gitu ya. Oke, sekarang nomor 11. Nomor 11 itu pertanyaannya bagaimana risiko yang dihadapi bank dalam proses alokasi dana. Risikonya apa aja kira-kira? Ada yang mau nyoba? Tidak ada? Oke. Sekarang masuk di pertanyaan nomor berapa nih sekarang? 11 sudah. 11 sudah. Oke, sekarang 12. Ada pertanyaan nomor 12 nggak kebagian ya? 12 ya. 13 nggak ada, 14 nggak ada. Oh, 14 ada. Sekarang masuk di praktikum. Praktek hitung ya, menghitung. Nah, barangkali siapa yang mau mencoba nomor 14? Saya, Bu. Iya, Saya, Bu. silakan. Saya, Bu. 14. Iya, Bu Ari. Ari, iya, Bu Ari Nurrahma. Nomor 14 izin share screen dulu, Bu. Iya, silakan. Apa sudah terlihat, Bu? Belum. Belum, sebentar. Ini, sudah. Iya, proses. Kok belum ya? Masih. Sudah apa belum, Bu? Belum. Hmm, Mungkin di double klik. Nah, itu. Sudah, silakan. Sudah. Untuk Mm-mm. yang nomor 14 menggunakan metode flat rate itu adalah pokok pinjaman, jumlah pinjaman dibagi jangka waktu, jumlah pinjamannya 240 juta dibagi 12 ketemunya 20 juta. Untuk menghitung bunganya 12% kali 240 juta dari nominal pinjaman dibagi 12 bulan ketemunya 2.400.000. Terus untuk Berarti jumlah total angsurannya setiap bulan itu 20 juta ditambah 2.400.000 ketemunya 22.400.000, Bu. oke. Oke, jadi setiap bulan bayarnya itu ya. Ya, Oke. untuk yang Sliding. metode sliding rate itu pokok pinjamannya 20 juta juga, terus langsung ke angsuran satu, Bu ya. Iya. Angsuran satu pokok pinjamannya 20 juta sama, terus bunganya 12% dikali 240 juta dibagi 12, 2.400.000. Angsuran pertamanya 22.400.000, lalu angsuran keduanya itu dari bunga 12% dikali 220 juta dibagi 12 sama dengan 2.200.000, totalnya 22.200.000. 22.200.000. Untuk tabel pembayarannya ini untuk angsuran setiap bulannya
semakin menurun ya. Ya. Untuk pokoknya setiap bulan sama, angsurannya semakin Menurun. bunganya semakin menurun, sehingga total angsurannya juga semakin menurun. Ya, oke, terima kasih Bu Ari, Bu. Nurma. Lanjut di nomor 15. Siapa yang mau mencoba? Ini menggunakan floating kalau nggak salah ya, soalnya ya. Saya Bu mau coba. Silakan. Ya, Pak. Baik, saya mau izin Mas Desi. share screen Bu. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat Bu? Sukses. Ya, sudah. Oke, baik Bu. Untuk nomor 15 itu diketahui pokok pinjamannya 240 juta. Jadi untuk bunga tahunannya triwulan pertama itu 12%, bunga per bulannya dibagi 12 dapatnya 1% Bu. Untuk triwulan kedua 11%, bunganya dibagi 12 0,917%, triwulan ketiga 10%, dibagi 12 itu dapatnya 0,833%, triwulan keempatnya 12%, dibagi 12 punya 1%. Biaya administrasi tadi 250.000. Nah, untuk angsuran dengan bunga floating itu kita menggunakan rumusnya pokok dibagi 12 plus bunga. Nah, jadi di sini 240 juta dibagi 12 sama dengan 20 juta per bulannya, Bu. Eh, untuk bunga bulan 1 sampai tadi 3 bulan ya diminta, Bu. Nggak 4 ya, 3 Ibu bulan kurangi. aja. Iya. Iya, jadi bulan pertama 1% dikali 240 juta, dapatnya 2.400.000. Bulan keduanya 240 juta dikali 20 juta, terus dikali 1%, 2.200.000. Bulan ketiganya 240 juta dikurang 40 juta dikali 1%, 2 juta. Nah, berikut tabelnya seperti ini, Bu. Untuk tabelnya pokok pinjamannya tetap ya, tetap 20 juta, Iya, bunganya heeh, berfluktuasi ya, sesuai dengan 1%, iya, kalikan sisanya, angsurannya menjadi ya, heeh. berbeda-beda. Oke, Semakin terima menurun, ya. kasih Mas Reza. Makasih, Bu. Yang terakhir, nomor 16. Saya Bu, Ya, silakan. izin share screen ya Bu. Silakan. Apakah sudah terlihat Bu? Jadi yang ditanyakan ialah berapa angsuran per bulannya dengan metode anuitas. Diketahui angsuran A belum diketahui, jumlah pinjaman P sama dengan 240 juta, biaya administrasi 250 juta, 250.000, jangka waktu kredit 12 bulan, bunga 12% per tahun sama dengan 1% per bulan atau 0,01. Rumusnya ialah A sama dengan P kali I dikali 1 ditambah I pangkat N per 1 tambah I pangkat N dikurang 1. A sama dengan 240 juta dikali 0,01 dikali 1 tambah 0,1 pangkat 12 per 1 plus 0,1 pangkat 12 dikurang 1. Hasilnya ialah 21.323.712. Itu cicilannya per bulan, angsurannya 21 itu ya. Iya, Bu. Untuk Ya, tabelnya seperti yang di share screen. ya. Jadi Itu bulan pertama, angsuran bunganya pokoknya 18. Nah, ini angsurannya tetap ya. iya. Jumlahnya sesuai dengan rumus itu tadi. Oke, terima Iya. kasih Mas Iqbal. Terima kasih, Bu. Oke ya. Demikian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasi Anda semuanya, meskipun malam ya. Untuk hitung-hitungan tetap saya apresiasi dari kelas ini. Tetap semangat, mudah-mudahan materi yang saya berikan hari ini bermanfaat untuk kita semua.
Oke, saya akhiri semuanya. Terima kasih Mbak Desti dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Yuniar, Terima terima kasih Bu kasih Kak Desti, Terima Yuniar, kasih terima Pak kasih Ibu teman-teman. Depan. Yuniar. Selamat Semangat istirahat. istirahat. Bertemu minggu depan. Oke.